Nina Bobo, lagi Nina Bobo. Harus tidur, nanti digigit nyamuk. Malam ini aku akan meninabobokan kalian dengan kisah tragis di balik lagu Nina Bobo. Now it's summertime. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, aku mau minta tolong dulu kalian untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Jadi aku akan mulai ceritanya. Sebenarnya lagu Nina Bobo itu tidak ada yang tahu berasal dari mana. Mungkin tepatnya di daerah Jawa Tengah. Maka aku akan membawa kalian ke tahun 1870, di mana dipercaya oleh banyak orang lagu Nina Bobo diciptakan di tahun 1870. Kisah ini berawal ketika seorang gadis kecil bernama Helenina lahir di tahun 1871. Dia adalah anak keturunan orang Belanda. Ibunya pribumi bernama Mustika dan bekerja sebagai penari Jawa. Sementara ayahnya adalah tentara Belanda bernama Van Rojnik. Helenina ini tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang sangat cantik dan manis. Jadi kulitnya itu putih, rambutnya panjang bergelombang berwarna kecoklatan dan memiliki mata yang indah. Dan dia juga dikenal sebagai anak yang ramah dan juga manja terhadap orang tuanya. Namun Helenina ini memiliki sedikit masalah kesehatan yang membuat setiap malam dia tidak bisa tidur. Setiap malam dia harus menangis kencang. Ibunya ini sangat khawatir dan sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Sehingga setiap malam Mustika ini ibunya selalu menemani Helenina di kamarnya dengan duduk di samping tempat tidurnya untuk bersenandung. Dan ternyata itu berhasil membuat Helenina lebih tenang. Helenina ini terlihat lebih tenang dan lebih cepat tidur. Kegiatan itu terjadi di malam-malam berikutnya. Sampai akhirnya suaminya ini Van Rojnik ngasih tahu dan ngasih saran sama Mustika untuk menaruh lirik di dalam senandungnya. Mustika ini kemudian berpikir dan merenung dan terbersit nama kecil Helenina, yaitu Nina. Kemudian dia melihat seisi ruangan. Dan pada saat itu rumahnya diisi dengan banyak sekali nyamuk. Akhirnya jadilah sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh Mustika. Liriknya adalah, Nina Bobo, lagi Nina Bobo. Harus tidur, nanti digigit nyamuk. Anak manis, jangan menangis. Ibu selalu ada di sampingmu. Dan Mustika memberi judul lagu tersebut, Nina Bobo. Helenina ternyata senang dengan lirik lagu yang diciptakan oleh ibunya Mustika. Dia semakin ketergantungan, jadi dia nggak bisa tidur kalau ibunya itu belum menyanyikan Nina Bobo untuk dia. Malam berikutnya terus berlanjut, dia selalu didampingi oleh ibunya. Namun pada suatu malam, Helenina ini tiba-tiba nangis dengan kencang sekali dari dalam kamarnya. Orang tuanya yang baru aja bersiap mau tidur, kaget langsung bangun dan menghampiri kamarnya Helenina untuk memastikan kondisi Helenina. Dilihat anaknya ini sedang menangis di atas tempat tidur. Ayahnya langsung memeriksa kondisi Helenina dan ternyata Helenina ini demam tinggi. Mereka langsung membawa Helenina ke klinik di kamp tentara Belanda. Kemudian diberi obat oleh dokter tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tidak sedetik pun Helenina ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Bahkan ibunya tuh gak pernah tidur, jadi ibunya selalu megangin tangannya Helenina dan menyanyikan lagu Nina Bobo karena ibunya sangat khawatir dan ingin sekali membuat Helenina tenang. Kejadian itu bergulir terus sampai di tahun 1877. Kejadian yang parah terjadi. Helenina ini tidak pernah sembuh dari sakitnya. Kemudian terdengar dari kamarnya Helenina menangis sejadi-jadinya. Orang tuanya kaget lagi kemudian menghampiri kamarnya Helenina dan memastikan kondisinya. Ternyata lagi-lagi Helenina ini demam tinggi. Ayahnya langsung berinisiatif untuk mencari obat, ibunya langsung menggendong Helenina.
Selang beberapa lama dari kejadian itu, kondisinya semakin parah. Helenina kejang. Bola matanya terbalik, bibirnya biru, dan ia berusaha menggigit lidahnya. Ibunya syok dengan keadaan itu, dia langsung memasukkan jari telunjuknya untuk menghindari Helena ini menggigit lidahnya sendiri. Dengan menahan kesakitan, ibunya terus menenangkan Helenina. Tidak lama dari kejadian itu, kejangnya berhenti. Dan Helenina ini berhenti menangis. Bajunya basah karena keringat. Kemudian hati ibunya ini tenang melihat Helenina membuka matanya dan menatap ibunya dengan senyum sangat manis. Dan Helenina berkata dengan lirih kepada ibunya, "Ibu, terima kasih." Kemudian dia menutup matanya. Hembusan nafas terakhir Helenina itu bisa dirasakan oleh Mustika dingin di pipinya. Van Rojnik yang baru aja masuk ke dalam rumahnya sambil memegang obat untuk Helenina, dia kaget melihat Helenina ini sudah terkulai di pangkuan ibunya. Dia langsung lari mendekat ke Helenina dan memastikan kondisinya. Ternyata Helenina sudah meninggal. Orang tuanya menangis sekencang-kencangnya dan merasa sangat sedih juga terpukul dengan keadaan itu. Tiba-tiba di sela tangisannya Mustika terdiam dan berkata kepada suaminya, "Nina Bobo." Keesokan harinya, Helenina pun dimakamkan di pemakaman yang tidak jauh letaknya dari rumah mereka. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi tamu. Dilihat sosok Mustika ini ternyata terlihat lemah, pucat, dan sangat-sangat terpukul. Van Rojnik ini suaminya yang sangat sedih melihat keadaan itu, tidak tega dan mengantarkan Mustika ke kamarnya untuk berbaring. Semenjak hari itu, Mustika tidak pernah keluar dari kamarnya. Tatapannya kosong. Dan hanya sesekali dia berbicara dengan suaminya. Suatu malam, Van Rojnik ini melihat istrinya tidak ada di dalam kamar. Yang biasanya Mustika ini tidak pernah kemana-mana. Dan dia mendengarkan lantunan lagu Nina Bobo dari kamar Helenina. Kemudian dia bergegas ke kamar Helenina dan melihat Mustika ini sedang duduk di kursinya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Ditutuplah pintu kamar Helenina dan Van Rojnik ini kembali ke kamarnya. Dan kejadian itu terulang setiap malam. Hingga pada akhirnya Van Rojnik ini penasaran dan mulai bertanya sama si Mustika. Kenapa setiap malam dia selalu ke kamarnya Helenina dan menyenandungkan lagu Nina Bobo. Mustika menjawab dengan tatapan kosong. Karena aku mendengar Helenina menangis dari kamarnya. Suaminya ini merasa tidak percaya dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia sempat kesal dan ingin marah kepada Mustika. Tapi kemudian dia hanya mengatakan kepada Mustika untuk tidak melakukan hal tersebut di malam-malam berikutnya. Namun pada saat malam harinya, lagi-lagi Mustika tidak ada di dalam kamarnya. Lagi-lagi ia pergi ke kamar Helenina untuk bersenandung Nina Bobo. Van Rojnik ini suaminya kesal, kemudian bergegas ke kamar Helenina. Dari kejauhan dia melihat pintunya sedikit terbuka. Dia jalan menuju kamar Helenina dan melihat sosok Helenina terbaring di atas tempat tidurnya. Dia penasaran, kemudian berusaha cepat-cepat bergegas ke kamarnya dan melihat ternyata tempat tidur itu kosong. Van Rojnik ini masih kesal terhadap istrinya, tapi dia membiarkan Mustika ini tetap berada di sana karena dia takut kondisi Mustika ini semakin kacau. Dia percaya Mustika ini sangat-sangat terpukul sehingga melakukan semua itu. Dan dia sangat sedih karena melihat istrinya sakit. Kegiatan Mustika itu dibiarkan sama suaminya dan terjadi tahun demi tahun. Sampai pada akhirnya suatu malam Van Rojnik yang lagi tidur ini melihat Mustika tiba-tiba terbangun lalu menyanyikan lagu Nina Bobo. Belum sampai lagu itu selesai, Mustika terjatuh dan menutup matanya. Dan pada hari itulah Mustika meninggal.
Van Rojnik kemudian sangat-sangat terpukul karena dia kehilangan istri juga anaknya. Hari-hari yang dia lalui sangat berat, namun dia berusaha tetap tegar, tetap kuat. Dia melakukan setiap aktivitasnya dengan seperti normal. Dan pada suatu hari setelah dia pulang kerja, dia melakukan aktivitasnya di rumah. Saat dia istirahat di kamarnya, baru saja memejamkan matanya, dia mendengar samar ada lantunan lagu Nina Bobo. Tapi kemudian dia tidak pernah menghiraukannya sampai berlanjut di malam-malam berikutnya. Kemudian suara itu pun menghilang, berganti dengan mimpi yang aneh. Van Rojnik ini tiba-tiba bermimpi dia didatangi seorang anak kecil yang dia tidak bisa melihat atau mengenali wajahnya. Tapi anak itu berkata, "Tolong nyanyikan aku lagu Nina Bobo." Dan mimpi itu pun berulang di malam-malam berikutnya. Sampai akhirnya mimpi itu pun lenyap. Suatu malam kejadian aneh terjadi. Van Rojnik yang ketika itu sedang tidur merasa ada sesuatu yang memegang tangannya. Dan dirasakan tangan itu mungil dan dingin. Dia langsung membuka matanya, kemudian duduk di tempat tidurnya, dan dia melihat sosok Helenina berada di samping tempat tidurnya, dan dia sedang memegang tangan ayahnya. Van Rojnik kaget, lalu Helenina ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa tidak pernah menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Helenina?" Van Rojnik ini kaget, belum sempat dia menjawab kata-kata dari Helenina ini, didengar ada suara dari belakang samar-samar mengatakan, "Sudah waktunya kamu ikut tidur." Nah, gengs, gimana coba kalian gak kaget dengan lagu Nina Bobo? Ternyata ada kisah mistis di balik itu semua. Dan dipercaya bahwa kalau seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk anaknya, sosok hantu Helenina itu akan datang. Ternyata yang menidurkan anaknya itu bukan suara dari ibunya, melainkan sosok Helenina yang datang untuk menidurkan anak-anak yang sedang dinyanyikan lagu Nina Bobo. Kalian percaya itu? Gimana mulai sekarang kalian maukah menyanyikan Nina Bobo untuk anaknya, terutama pada saat mereka tidur di malam hari? Kalau aku sih cuma dengernya aja tuh udah keringetan. Gimana kalian ya? Aku minta tolong kalian untuk selalu subscribe channel aku, di like dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita ketemu di episode selanjutnya. Kamu pernah kepikiran nggak? Mungkin itulah kenapa anak-anak kecil suka punya teman bermain. Apakah mungkin itu sosok Helenina? Nina Bobo, lagi Nina Bobo, harus tidur nanti gigi